go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on. Yang pertama-tama dan paling utama mengucapkan pujian syukur kepada Allah yang Maha Suci. Iman, umur, kesehatan, ability, kesehatan yang telah diberikan Salawat serta salam dan berterima kasih kepada Jadi sekarang sebelum kita memulai pembelajaran saya mau tanya dulu guys. Bagaimana kabarnya semua? Baik sekali ya. Baik, apa saja kegiatannya tadi pagi? Adakah yang bisa membersihkan kelas, apa? Tidak ada. Ada yang dari misalnya yang dari rumahnya ke sekolah, ada yang jalan dia lihat sampah terus dia pungut, ada. Kalau di kelas ada tadi yang membersihkan kelasnya. Ya sebenarnya itu sangat asik karena kita dilatih untuk bersih-bersih. Kebersihan sebagian dari Nah, kita hari ini akan belajar tentang zat dan wujudnya. Nah, ada yang pernah mengetahui seperti apa itu zat? Ada yang pernah mengetahui seperti apa itu zat? Iya. Seperti apa? Ada yang pernah menggoreng ikan pakai minyak? Siapa yang pernah? Dia termasuk ya. Kalau minyak dia termasuk juga. Ada yang pernah mengaduk semen? Siapa? Siapa yang pernah mengaduk semen? Kalau laki-laki semuanya iya. Perempuan tidak ada. Siapa perempuan? Nah, kalau misalnya semen dan lain sebagainya, dia termasuk pada kita masuk ya. Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ruang itu seperti ini, ruang di kelas. Massa itu adalah berat dari benda atau dari zat. Kan kita belajar tentang zat, jadi massa itu terkait berat dari zat. Nah, pertama ada zat, ada 3 zat. Yang pertama ada zat padat,
ada zat cair, kemudian gas. Semua materi di sekitar kita, yang di sekitar adik-adik itu maupun di rumah maupun di sekolah, itu termasuk semua makhluk hidup tergolong materi karena menempati ruang dan memiliki massa. Jadi semua yang ada di sekitar adik-adik itu dia menempati ruang dan memiliki massa. Massa itu berat dan ringan. Nah, adik-adik bisa lihat ada zat padat. Zat padat itu seperti es batu, kemudian zat cair seperti air, kemudian gas. Di sini ada yang pernah kentut? Serius? Serius apa? Kamu pernah kentut? Hah? Angkat tangan yang tidak pernah kentut. Angkat tangan yang tidak pernah kentut. Nah, dari tiga zat ini, yang kalau orang kentut dia masih zat apa? Good. Sebenarnya banyak contoh yang lain juga yang masuk daripada zat ini. Ada yang mau tulis? Jadi sebenarnya kita wajib menulis. Nah, gini kalau misalnya ingatan kita, titik fokus kita itu hanya 5 menit. Selepas dari itu kalau keluar dari kelas, semua yang dipelajari tadi hilang semua. Makanya kita harus menulis, wajib. Ada pepatah bilang bahwa menulislah supaya dikenal dunia. Jadi dalam artian kalian ditulis, kalian punya tulisan, kemudian kalian baca, dikenal oleh semua orang. Kalau ada kalian tulisan kalian, kan bisa dibaca oleh orang. Nah, dan gampang gini. Nah, ini zat padat mempunyai bentuk yang tetap. Jadi zat padat itu dia memiliki bentuk yang tetap. Kayak tembok kan? Dia rapi. Sudah ini. Sedangkan zat cair, zat padat mempunyai bentuk yang tetap. Bentuk yang tetap itu dalam artian dia bergerak, dia stagnan. Misalnya saya berdiri di sini berarti saya tetap bergerak. Kalau kayak patung. Nah, kalau jarak antara partikelnya juga sangat dekat dan rapat. Nah, misalnya kalian bisa lihat tembok, dia rapat, partikelnya juga sangat dekat, kemudian rapat, hanya bergerak di tempatnya. Bentar. Ini kalau Jepang, rombong. Nah, kemudian zat cair. Nah, ini kan sebutkan fokus dulu. Kan tadi zat padat dia mempunyai bentuk yang tetap dan jarak antara partikelnya sangat dekat dan rapat. Kalau zat cair itu kebalikannya. Zat cair memiliki bentuk yang tidak tetap dan selalu menyesuaikan tempatnya. Dia bergerak dan kemudian dia menyesuaikan tempatnya. Misalnya kita melihat air laut, air sungai. Siapa yang pernah mandi di sungai? Mandi laut? Keren. Good.
Zat cair memiliki bentuk yang tetap dan selalu menyediakan. Kemudian jarak partikelnya agar berjauhan dapat dengan mudah berpindah tempat. Beda dengan zat padat. Kalau zat padat dia tetap jaraknya dekat, tidak berpindah juga. Kebalikannya kalau zat padat dia tetap, kemudian partikelnya sangat dekat, sedangkan zat cair memiliki bentuk yang tidak tetap dan selalu menyesuaikan tempatnya, serta jarak antara partikelnya agak berjauhan dapat dengan mudah berpindah tempat. Oke. Sekarang zat gas yang saya bikin dulu. Nah, zat gas mempunyai bentuk dan volume yang berubah. Serta jarak antara partikel pada gas sangat berjauhan dan rendah. Molekul gas dapat bergerak bebas. Tidak ada yang mau tulis kah? Mau advice? Sudah tulis? Iya. Oke. Banyak sekali yang tulis, Pak. Nah, kalian bisa lihat bagian di depan itu menandakan bahwa ada beberapa bentuk dari zat. Yang pertama ada sifat, ada zat padat, zat cair, zat gas. Kemudian sifat daripada zat padat itu tetap, sifatnya bentuk, zat cair mengikuti wadahnya, zat gas mengikuti wadahnya. Nah, ada yang melihat air? Ini air tidak? Bukan. Air. Botol apa? Botol. Ini apa? Coba lihat. Ini apa? Ini apa? Zat cair. Lembar. Wadahnya. Di dalam. Nah, adik-adik bisa lihat bagian depan. Adik-adik bisa lihat bagian depan. Nah, coba kalian lihat bagian dulu. Kalian coba amati depan. Nah, coba kalian lihat di zat gas. Ada yang pernah meniup balon? Ada yang pernah mengisi ban? Ban. Dua. Saya semua. Ada yang pernah kentut? Jadi sebenarnya hal-hal yang tadi kan hal yang berbau tentang dan menempati ruang, kemudian memiliki massa. Sebenarnya tidak terlepas daripada yang namanya tadi ada tiga zat tadi, padat, ada zat cair, gas. Itu sangat tabu atau sangat sering ditemukan oleh adik-adik di sekolah maupun di rumah dan dimanapun kalian berada. Sifat, bentuk, zat padat tetap, zat cair mengikuti wadahnya, zat gas mengikuti wadahnya. Sifat volume, zat padat tetap, zat cair juga tetap, tergantung pada tempatnya. Nah,
lanjut saja saya lihat air. Air atau botol? Pemampatan tidak dapat dimanfaatkan, sulit untuk dimanfaatkan, mudah dimanfaatkan. Jenis umumnya mempunyai masa jenis besar, banyak masa jenis sedang, banyak masa jenis sedang. Dan mengalir, oleh mengalir dapat mengalir dapat mengalir. Oke, next selanjutnya. Nah, coba kalian lihat hukum yang berlaku pada gas. Pertama ada hukum Boyle, kemudian ada hukum Charles dan Drake. Kemudian hukum Boyle, hubungan timbal balik antara tekanan dan volume gas disebut Boyle. Nah, kalau hukum Boyle ada hubungan timbal balik antara tekanan dan volume dan gas tersebut itu termasuk hukum Boyle. Hukum ini menyatakan bahwa pada suhu tetap volume sejumlah tertentu gas berbanding terbalik dengan tekanan. Nah, hukum Boyle yang menyatakan bahwa pada suhu tetap volume sejumlah tertentu gas berbanding terbalik dengan tekanan. Ada simbol P, satu V sama dengan C. Kemudian hukum Charles dan Joule. Hukum suhu volume, gas yang sering disebut hukum Charles yang menyatakan bahwa volume gas pada tekanan tetap berbanding lurus dengan suhu Kelvin. Ada yang tahu Kelvin itu satuan apa simbol? Suhu. Simbolnya apa suhu? Suhu simbolnya apa? Apa simbolnya suhu? Ayo, apa simbolnya suhu? Jangan lihat buku, apa simbolnya suhu? Simbolnya suhu, salah. Hah? Salah. Simbol, bukan satuan, simbol. Simbol suhu apa? Hah? Dia mau jawab apa? Simbol suhu apa? Simbol suhu. Beda satuan sama simbol. Simbol itu P. Misalnya luas, misalnya panjang, simbolnya P. Misalnya luas, simbolnya L. Nah, Dan L luas. suhu apa simbolnya? L lebar. Salah. Yang jawab benar. Tunggu. Yang jawab benar. Yang jawab benar. Yang jawab benar itu. Yang jawab benar itu dia duduk di kursinya. Yang jawab benar itu tetap duduk di kursinya. Yang salah Berdiri. loncat di laut. Nah, apa simbol suhu? Simbol suhu. Simbol suhu adik.
Simbol massa. Salah. Salah. Betul. Betul. 200. Ada lagi. Ada lagi permainan ini. Simbol volume tadi apa? Simbol suhu tadi apa? Simbol massa tadi apa? M. Simbolnya S. Simbolnya simbolnya So, si dua kau dari mana? Terakhir ketemu kau. Oh. Padang. Oke, lanjut. Kalau dia awal gitu. Oke. Nah, adik-adik bisa lihat di depan terkait yang berlaku atas. Ada yang pertama, hukum Avogadro. Jika dua macam gas atau lebih sama volumenya, maka gas-gas tersebut sama banyak pula. Jumlah molekul-molekulnya masing-masing asal temperatur dan tegangannya sama pula. Dan persamaannya V per M sama dengan C. Kemudian persamaan dan hukum gas ideal. Konsep gas adalah suatu model yang sifatnya hanya dapat didekati oleh gas. Gas yang bila tekanannya cukup rendah dan temperatur itu ada yang tahu apa itu temperatur? Siapa yang pernah sakit kemudian dipakai termometer untuk cek panas? Angkat tangan. Angkat tangan siapa? Apa kok? Kalau sakit tuh bawa ke dokter, terus diambil termometernya dan cek berapa suhunya. Nah, temperatur itu adik adalah penanda dari suhu. Misalnya panasnya 15 derajat Celcius. Jadi temperaturnya itu ada panas. Nah, persamaannya adalah V sama dengan M, N kali P kali T. Bisa juga pakai P, V sama dengan N, R, T. Ada juga hukum yang berlaku pada gas. Ada yang pertama hukum Dalton tentang tekanan parsial gas. Tekanan dari suatu campuran terdiri dari beberapa macam gas tidak bereaksi kimia. Yang satu dengan yang lainnya adalah sama dengan jumlah dari tekanan. Jelasnya tekanan dari suatu gas tersebut jika ia masing-masing ada sekiranya dalam ruang campuran tadi. Nah, ada hukum Dalton tentang tekanan parsial gas, ada hukum Amagat, ada hukum Graham. Nah, itulah tadi beberapa hukum dari beberapa tokoh yang mengemukakan tentang gas dan hukum-hukum daripada gas dengan beberapa tokoh tadi. Sebentar kita game ya. Kita bagi kelompok.
Nanti kalian coba sebentar loh, saya kasih gambaran dulu. Kelompok sebentar. Kan kita belajar tentang zat padat, zat cair dan zat gas. Sebentar setiap kelompok cari yang di luar dari contoh tadi, cari apa zat padat, kemudian zat cair sama zat gas. Oke. Boleh. Intinya yang paling cepat dia dapat. Nah, lanjut. Ya, coba tadi lihat sebenarnya ada perbedaan antara perubahan wujud zat dari fisika maupun kimia. Oke, next kembali ke laptop. Nah, perubahan wujud zat yang pertama dari fisika. Perubahan fisika merupakan perubahan pada zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Kemudian kimia, perubahan kimia adalah perubahan pada zat yang menghasilkan zat jenis baru. Nah, kembali lagi saya ulang bahwa fisika yang perubahan wujud zatnya, perubahan fisika merupakan perubahan pada zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Nah, dalam artian ini coba adik-adik bisa lihat di perubahan pada zat yang tidak menghasilkan zat. Nanti perubahan dari zat itu, misalnya perubahan dari zat itu, dia tidak akan menghasilkan zat lagi dan tidak akan menghasilkan zat jenis zat baru. Sedangkan di kimia, perubahan kimia adalah perubahan pada zat yang menghasilkan zat jenis baru. Kimia dengan fisika, misalnya di fisika tadi dia tidak menghasilkan zat jenis baru yang wujud zatnya. Kemudian juga kalau di kimia kebalikannya, kimia dia menghasilkan zat jenis yang baru. Toh? Nah, selanjutnya ciri-ciri perubahan wujud zat. Tentunya punya ciri-ciri masing-masing. Yang pertama, cirinya adalah perubahan terjadi pada wujudnya, tidak pada sifatnya. Jadi perubahan wujud zat itu yang pertama tadi perubahannya terjadi pada wujudnya, bukan pada zatnya. Tidak pada sifatnya. Wujudnya akan berubah-ubah, sifatnya tidak. Misalnya wujudnya ini. Wujudnya ini akan berubah tidak? Angkat tangan yang berubah. Saya mau jadi Berubah jadi iya, mau berubah. Sifatnya bisa berubah kalau dia mau. Tidak tidak berubah. Bisa tuh kalau dia mau. Nah, sebenarnya kalau manusia kan ini manusia kan. Nah, perubahan wujudnya perubahan terjadi pada wujudnya. Nah, wujudnya ini seperti wujud saya seperti ini. Coba lihat misalnya toh, kalau kan ini ciri-ciri perubahan wujud. Nah, misalnya wujudnya itu yang nampak, yang bisa dilihat, yang memiliki materi. Materi itu kayak benda-benda. Tidak pada sifatnya masih dinamis atau masih berubah. Kemudian yang kedua, dapat kembali ke bentuk semula. Dia akan kembali pada bentuk semula.
Kemudian sifat yang dimiliki zat sebelumnya dan sebelumnya sama. Terjadi perubahan susunan molekul berbentuk zat baru dengan sifat zat yang berbeda dengan sifat susunan yang kembali semula. Nah, tadi kan kita melihat ciri-ciri, kemudian kita masuk di macam-macam perubahan. Nah, kalau perubahan di fisika ada perubahan wujud, wujudnya berubah. Misalnya manusia berubah jadi hewan, nah, itu perubahan wujud. Kemudian perubahan ukuran, misalnya dari kecil yang pendek itu menjadi besar jadi tambah tinggi. Dari perubahan volume, dari kecil menjadi besar. perubahan bentuk, dari jelek jadi tampan. Nah, sedangkan di kimia, perubahan suhu, ada perubahan suhunya, ada perubahan pH-nya tuh, suhunya yang dari panas jadi rendah jadi panas. Kemudian perubahan warna, perubahan menghasilkan gas, menghasilkan endapan. Buka. Nah, bagaimana kalau kita bikin kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1, 2, 3. Coba kalian cari ada tiga zat kan, ada zat padat, cair sama zat gas. Perwakilan dari kelompok 2 orang, 2 orang. Coba cari yang kalah itu akan maju ke depan satu kelompok. Coba kalian cari zat padat dan cair sama gas. Sebelum itu, nah coba adik-adik lihat sudut depan. Ada cair ke padat, kemudian padat ke cair, ada gas di padat, ada cair ke gas, ada gas ke cair. Coba adik-adik lihat. Kan siapa yang pernah orang melihat orang yang menempa parang atau pedang? Yang menempa parang, yang membuat pedang atau membuat pedang atau parang? Hah? Dia ini kan dari cair toh, dari cair menjadi padat. Ada biasa orang itu yang menempa besi itu dia kemarin ini. Toh? Kemudian padat menjadi cair. Yang dibutuhkan untuk dari cair dari padat menjadi cair. Suatu kemudian dia tidak ada lagi suhu yang bisa membuat dia tetap menjadi utuh. Nah, makanya dia menjadi cair menjadi gas. Kentut. Kemudian kuapan. Ada yang pernah masak kopi? Masak kopi. Masak air kopi. Siapa yang pernah masak air kopi? Ya. Sama kopi. Nah, sebenarnya ada kan kalian biasa kalau mendidih itu air ada kuapan yang naik toh?
Cair menjadi gas. Tadi kan coba kan tadi sebenarnya pada saat kita memanaskan air, ada luapan yang naik. Luapan yang naik itu yang lebih panas itu sebenarnya zat cair yang menjadi gas. Kan awalnya kan air, zat cair toh, awalnya air, kemudian menguap itu menjadi gas. Terus gas menjadi cair. Kalian pernah melihat tidak daun-daun ini? Daun talas kayaknya ini. Yang kalian yang kalau di sini, yang kalau dikasih air toh? Talas ini tuh, daun talas tuh. Ya. Ada yang pernah lihat daun talas? Yang kalau disiramnya dia nggak basah dia. Nggak ada kayak di dalam baju. Ya itu biasa di danau-danau kayak. Nah iya di sawah-sawah itu ada. Jadi lucunya itu, fokus dulu. Lucunya itu kalau misalnya kita kasih tetesan air tuh, nggak basah itu, jauh. Nah misalnya beda dengan daun-daun ini, kalau dikasih dengan air, dia langsung basah. Tapi daun-daun talas, dia kalau kita siramnya air, dia tidak basah. Dalam air itu jadi bola-bola. Kalau disiram itu basah. Nah, dia itu namanya daun talas. Jadi kalau kalian penasaran, coba tanya ini yang sudah tahu. Ini yang sudah tahu katanya sudah mengalir di sawahnya. Tapi dia gatal. Daun talas gatal. Gatal dia. Kemudian gas menjadi apa? Selanjutnya gugur. Coba kalian kan kakak sudah tadi bagi kelompok, toh? Selanjutnya perwakilan satu kelompok ada perwakilan 3. Yang kedua cari. Yang kedua cari 3 orang. Kan ada zat padat, zat cair sama zat gas. Coba kalian 3 orang itu cari zat padat sama zat cair sama gas. Kemudian cari salah satunya di sini. Yang perubahan bentuk. Cari di sini salah satunya di sini. Kalau 3 dari Faiz Ragil. Cari di sini. Dan tadi kan yang pertama yang dicari itu ada 3, zat cair, zat padat sama gas. Terus cari salah satunya di sini yang kalian temukan di sekolah. Terus bawa ke sini. Kopi di kantin sana. Waktunya sangat sempit. Coba dalam 3 kelompok ini coba cari dulu perwakilan yang 3 orang. Maju. Jadi kesepakatan ini namanya apa? Coba perwakilan 3 orang. Kelompok 1. Jadi ya gini. Hukumannya kita hukuman apa? Nyanyi di depan kah? Jangan. Hukumannya kita sambil belajar. Apa ya? Oh ya apa ya hukumannya? Mau gas,
Video. Berapa ini? Ada saya keluar juga bentar. Lain? Cukup lebih. Oke. Weh, yang disuruh 3 orang. Kenapa kalian pergi semua? Kelompok 2 tuh. Ini kelompok 2 juga. Ini juga kelompok 2. Apa jadi? Oke, duduk. Yang suruh kalian keluar siapa? Weh, yang suruh kalian keluar siapa? Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Ayo saja. Terima kasih ya. Saya akan cek. Saya akan cek ini kelompok 1, kelompok 2 ada. Oh, korek itu kelompok 3 ya? Ini kelompok 2 tadi toh? Kelompok 1 kenapa lagi bisa aja? Es batu Nona. Kalian harus tetap senyum dan kasih jokes yang apa ini? Apa sini? Apa lu sini? Bagus lagi. Bagus lagi. Kita cek dulu kelompok 1. Sudah ada. Dari padat menjadi tuh. Udah zat padat. Zat gasnya tidak ada. Kelompok 2 gasnya ada. Airnya ada. Padatnya juga ada. Padat menjadi cair juga ada. Ini kenapa ini 2 air? Air botol? Kenapa? Apa yang membedakan ini? Dengan tuh. Selesai minum. Kiki. Ya, oke adik-adik. Kiki. Oke adik-adik. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf ketika ada salah kata, yang benar datang dari Tuhan, dari Allah, yang salah datang dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.